Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, di malam hari yang insya Allah penuh berkah ini, di hari itikaf ini, banyak keajaiban Allah buat kita semua. Mudah-mudahan Lailatul Qadar juga menghampiri kita. Tapi kalau kita tidak menjemput juga nggak mampir-mampir. Kalau kata ulama Betawi, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dalam ceramahnya di Radio As-Syafi'iyah tahun 80-an, jadi hidayah itu dia contohkan dengan gaya Betawinya. Hidayah itu nggak akan kita dapat kalau kita tidak seperti radio, tidak menyiapkan, mengarahkan channel kita kepada hidayah itu. Jadi kita tidak dapat siaran Asy-Syafi'iyah atau RRI, Radio Asy-Syafi'iyah, kalau channel kita tidak kita buka channel itu kepada hidayah Allah. Sehingga channel pada hari itikaf ini mudah-mudahan channel kita nyambung kepada hidayah, kepada janji hari Lailatul Qadar. Saya tidak akan menjelaskan hikmah Lailatul Qadar karena sudah banyak tahu kita bagaimana hikmah-hikmah di 10 hari terakhir ini. Itikaf ini beberapa tahun terakhir, paling tidak 7 tahun, 8 tahun terakhir, kita membiasakan warga PUI, minimal DPP PUI menyelenggarakan itikaf walaupun tidak full 10 hari terakhir. Karena itu memang kita masih sibuk dengan dunia, ini tanda-tanda kita sibuk dengan dunia. Tapi mudah-mudahan dimaafkan Allah karena kita sibuk dengan dunia untuk menggapai akhirat. Karena bagi kita sebagai muslim tidak bisa dipisahkan, mendikotomikan dunia dan akhirat. Karena dunia ini adalah jembatan kita berikhtiar untuk menuju tahapan-tahapan kebahagiaan di akhirat. Para hadirin yang berbahagia, acara ini memang diinisiatifi oleh Majlis Syuro dan Jazakumullah khairan juga hadir lengkap Ustaz Nazar Haris, juga Ketua Umum DPP Kang Munandi dari wilayah, Saudara Sekjen. Ini undangan sebenarnya kepada daerah juga di wilayah Ciayu Majakuning. Memang kita ini acara seperti ini kita maksudkan untuk menumbuhkan suasana guyub, kedekatan, ukhuwah di antara kita. Makanya di PU itu ada istilah malam ukhuwah. Malam ukhuwah itu salah satu dari proses kaderisasi. Kenapa disebut malam ukhuwah? Karena memang dulu dalam sejarahnya PU itu ada pekan ukhuwah. Proses tahapan kaderisasi PU itu namanya pekan ukhuwah. Sepekan melakukan kaderisasi. Akhirnya ke dasar memang generasi baru, sepekan dipotong juga jadi malam ukhuwah. Jadi semalam ukhuwah. Jadi itikaf ini judul besarnya malam ukhuwah dalam momentum itikaf. Sebenarnya kita per 3 bulan, per 5 bulan itu sering menyelenggarakan malam ukhuwah.
Sampai memang dulu generasi di atas saya, di atas Ustadz Nazar, sampai protes keras ketika sepekan ukhuwah itu, pekan ukhuwah dipangkas menjadi malam ukhuwah. Memang anak sekarang ini pengennya instan terus, pengen dapat sorga tapi instan. Nggak apa-apa dah, barangkali generasi sekarang kita masuk sorga bisa dengan instannya. Mungkin karena kebanyakan makan mie instan, minum teh aja itu instan, pakai teh celup. Tapi yang bagusnya teh celupnya jangan lama-lama, karena unsur kertas ini kurang bagus. Itu saya sering diingetin juga sama ahli gizi itu. Tapi sebuah ikhtiar boleh-boleh aja. Toh kalau kata Paripai mati mah mati aja dah. Jadi kembali lagi kepada malam ukhuwah. Kalau kita perhatikan, karena Ramadan ini bulan juga Syahrul Quran. Dalam Al-Quran itu ada 3 konten yang selalu diingatkan di dalam Al-Quran. Pertama, isinya nilai-nilai zikir kepada Allah. Selalu mengingatkan sebelum Allah memerintahkan sholat, zakat, berperang, selalu diucapkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah. Terus ayat-ayat jihad. Jadi isinya zikir, fikir, dan jihad. Itu inti dari nilai-nilai Quran. Zikir, fikir, dan jihad ini satu lagi mungkin. Berhenti sejenak, bertafakur. Nah, Ramadan ini kan salah satu tonggak untuk kita berhenti sejenak. Setelah dalam 11 bulan kita melakukan zikir, fikir, dan jihad. Karena tanpa zikir dan fikir, jihad ini juga akan kering secara nilai. Makanya kita semua di tengah kesibukan kita berhenti sejenak di bulan suci Ramadan ini untuk melakukan tadabbur. Sebagaimana Rasulullah juga di awal-awal kejahiliahan masyarakat Quraisy di Jazirah Arab, Rasulullah itu sering bertafakur di Gua Hiro, berhenti sejenak merenungkan tentang situasi alam, situasi manusia. Itu fitrah. Makanya seorang muharrik itu kita secara alami di rumah juga kan sering menyendiri kan. Selain rutinitas sholat, Ramadan, itikaf, sering duduk di ruang tamu, duduk di halaman rumah untuk menjauhi keramaian. Nah, Rasulullah itu sehari-hari seringkali dia di Gua Hiro sampai beliau dibedah oleh Jibril, dibersihkan dadanya, dibekali wahyu oleh Allah. Sampai wahyu yang pertama turun, beliau begitu berat bebannya. Untuk itu itikaf ini mudah-mudahan sebagai bagian dari kita berhenti sejenak untuk bergerak 11 bulan ke depan yang agenda DPP, agenda PUI yang sudah diatur oleh Saudara Ketua Umum DPP sebagai lembaga tanfidhi yang sehari-hari juga bawa tab. Ini ciri-ciri mutabaah terus terhadap kita. Itu yang saya lakukan 2 kali jadi ketua umum, bawa tab juga. Sekarang saya berusaha lepas dari tab, biar urusan tab urusan ketua umum DPP. Dia punya agenda penuh. Nah, para hadirin yang berbahagia, materi yang malam hari ini kita siapkan, tentu PUI sebagai organisasi yang sudah memasuki 1 abad, 107 tahun. Desember, 21 Desember yang lalu 2024 itu masuk umur ke 107 tahun.
Dan yang ada di hadapan saya ini setengahnya nampaknya generasi baru nih, ya, setengahnya lagi wajah-wajah lama. Ini artinya rekrutmen kehadiran generasi baru cukup efektif, Ustaz Nazar. Untuk itu forum hari ini yang inginnya sampai malam takbiran, ya, karena memang rumah saya di sini ya. Jadi saya pulang terus. Kalau Ustaz Nazar ada perginya. Jadi ada orang yang kesini pulang. Ada orang yang pulang pergi. Tapi intinya ini kita sampai Sabtu subuh baru kita pulang, pada Sabtu. Mudah-mudahan 2 hari 2 malam ini efektif. Memang kalau di WA grup kita ini dinamis banget. Dinamis dan ide-idenya luar biasa kalau di WA PUI. Ya. Untuk itu forum itikaf hari ini sambil kita mengisi ma'nawiyah, mengisi tadabur Al-Quran, kita isi dengan sharing gagasan supaya lebih produktif lagi. Karena memang pada saat ini ketemu itu mahal, silaturahim itu sepertinya mahal. Padahal kalau kita punya agenda besar itu murah semua. Jadi al-wajibat aktsaru minal awqat, ya. Jadi kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia, itu memang benar itu yang ulama sampaikan. Kalau kita merasa memang kewajiban ini banyak, tapi ada juga merasa kewajibannya merasa tidak punya banyak kewajiban. Tapi emang orang Indonesia ini unik, haknya aja nggak tahu. Dia punya hak sebagai warga negara, dia punya hak sebagai muslim terhadap republik ini, dia nggak tahu, apalagi kewajibannya. Nah, ini kita mendidik umat supaya tahu haknya. Hak sebagai umat Islam, kalau istilah Ustaz Nazar Haris, hak sebagai mayoritasnya aja nggak tahu. Akhirnya kita sepertinya diatur sama minoritas. Tapi Islam sebagai rahmatan lil alamin, insya Allah mayoritas ini akan memberikan keleluasaan terhadap minoritas. Ada istilah ulama itu, mereka bisa menikmati keislamannya dalam kekafirannya. Itu saya mengunyah kalimat itu. Seorang ulama yang sudah meninggal, ya, Ustaz Hilmi, dia mendeklar kalimat, biarkan orang kafir pun bisa menikmati dalam keislamannya. Nah, itulah makna rahmatan lil alamin. Sehingga sikap-sikap PUI terhadap nilai persatuan umat Islam itu memang harus dilakukan kajian atau narasi yang tertulis, sehingga warga PUI itu tahu sikap keagamaannya. Nah, inilah kita harus membangun kultur baru di dalam hazanah keislaman bangsa kita. Jadi Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke, penduduk hampir 300 juta, tidak mungkin diurus oleh 1-2 jamaah atau ormas. Karena Indonesia luas ini masih banyak peluang kita untuk mewarnai nilai-nilai dengan model PUI. Jadi kalau kita dengerin Ustadz Nazar bicara, Kang Aher bicara, Kang Munandi bicara, atau tokoh-tokoh PUI, Parifai, atau ulama-ulama PUI sebelumnya, kalau kita perhatikan Abdul Halim maupun Ajengan Sanusi, sikap keagamaan PUI walaupun semuanya bersumber dari Quran Sunnah asalnya, tapi sikap keagamaan PUI itu memang berbeda dengan Muhammadiyah dan NU. Bukan berarti berbeda secara prinsip, karena mengelola Indonesia itu juga memang tidak bisa semuanya pakai model NU atau model Muhammadiyah atau model Persis. Segmennya berbeda-beda.
Bineka Tunggal Ika lah. Bineka tapi tetap Ika. Bineka tapi tetap agama tauhid. Karena sebenarnya dakwah kita hari ini, kalau dibandingkan dakwah dengan para sahabat, tabi'in, para waliullah, terlalu ringan dakwah sekarang. Ringan banget. Jadi kalau antum pengen melihat dakwah ini ringan, antum lihat cerita bagaimana para saudagar dari Yaman, njit-njitnya Ustadz Nazar Haris, ya, uyut-uyutnya. Jadi kalau antum lagi lelah, antum baca sirah Nabi, itu cara efektif. Ini lagi lelah, manusiawi, habis baca Quran, sholat, ibadah, baca sirah Nabi, baca sirah sahabat, baca ulama, atau silaturahim ke para ulama. Itu kebiasaannya. Kalau dalam tarbiyah ruhiyah yang ditulis Nasih Ulwan, salah satu untuk meningkatkan maknawiyah itu kunjungi para ulama. Itu salah satu contoh. Dekat dengan para ulama. Nah, ini PW ini harus hobi dengan dekat dengan para ulama. Dekat dengan forum-forum ruhiyah seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, untuk meningkatkan semangat dakwah kita, orang Yaman dari Saudi, dari Jazirah Arab datang ke Indonesia. Dulu kan pakai kapal laut ya. Beberapa tahun tuh mampir ke Guzarat, mampir ke sini. Sampai di kapal laut tuh bisa tinggal setengahnya. Meninggal. Dikuburnya dicelupkan ke laut. Atau bisa semuanya meninggal syahid di laut. Karena ingin mengislamkan Nusantara. Dan antum tahu, itu istrinya ditinggal, anak istrinya ditinggal, dan gak balik lagi ke Jazirah Arab. Terus istrinya gimana? Diceraikan secara perlahan-lahan, sarahan jamila, diceraikan. Terus ditawarkan ke sahabatnya, ente kalau naksir, kira-kira begitulah ya, masa idahnya habis, nikahi istri saya. Anak saya titipkan, kan dulu kan biasa, anak-anak tuh dititipkan ke para kiai ulama. Titip anak saya, ya kalau laki-laki, kalau dia sudah kuat berilmu, susul saya ke Nusantara, ayahnya. Kalau anak perempuan biar aja diem di sini. Isi saya kalau ente suka, mudah-mudahan suka, nikahi. Ente kebayangkan banjir air mata, mungkin banjir darah, air matanya mungkin sampai darahnya keluar. Ente santai-santai aja disuruh datang ke Paniis masih mikir, aduh, memang kita harus dibiasakan ekspansi dakwah. Ente belum kayak para tabiin, para ulama, para sahabat yang ekspansi dari Yaman, dari Jazirah Arab ke sini, meninggalkan istri. Jadi itu mungkin pengantar saya pada malam itikaf ini. Subuh nanti Ustadz Nazar akan menyampaikan tentang usulus salasah fi manhaj islah samaniyah. Jadi beliau beristihad supaya memudahkan pemahaman keislaman kita. Makanya Mbah Halim itu luar biasa. Mbah Halim, orang Indonesia ini kan bahasa Arabnya terbata-bata, bisa baca Quran aja alhamdulillah. Makanya Mbah Halim merumuskan kalimat syahadatain itu, ya, asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang Arab ketika Rasulullah mendeklir la ilaha illallah, gempar seluruh Jazirah Arab. Kalau orang Indonesia dibacain la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak paham, la yafham. La ilaha illallah, la hukma illallah, la rizqa illallah. Makanya Mbah Halim menjelaskan kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu Allahu ghayatuna wal ikhlas, itu penjabaran dari la ilaha illallah. Nah, Ustadz Nazar Haris ini merumuskan istilah samaniyah ini. Emang beliau kalau sudah bermimpi mungkin dapat ilham. Jadi istilah samaniyah itu dibagi 3 oleh beliau. Nanti dijelaskan, disyarah oleh beliau. Jadi usul salasah itu intinya dari 8 istilah itu 3. Akidah, ibadah, muamalah. Begitu Ustadz Nazar. Akidah itu ya islahul akidah. Ibadah itu ya islahul ibadah wa tarbiyah. Sisanya muamalah semua, hubungan muamalah kemanusiaan. Islah iktisad, mujtama, ada, al-ummah itu muamalah. Jadi inti dari
Inti dari Islam Usamanya itu 3 usulus salasa: akidah, ibadah, muamalah. Inti dari intisab itu cuma 1, tauhid. Dari bismillah sampai Allahu Akbar itu tauhid, tauhidullah. Makanya kekuatan kita itu adalah pada tauhid. Para hadirin yang berbahagia, kultur seperti ini makanya kita sering adakan, karena di kabupaten, tiap PW kabupaten kultur begini belum tumbuh. Makanya Kang Dang di Gegesik coba hidupkan kultur malam ukhuwah, semalam aja mabit, bertafakur, guru-guru cabang nginep aja, mulai sore, tidak harus Ramadan, kan kita berkali-kali malam kajian mendekatkan ukhuwah, pada subuhnya kembali lagi fantasiru fil ardh. Memang PU ini harus punya kultur-kultur yang harus kita hidupkan, yang sebenarnya sudah dibiasakan oleh para ulama kita, cuman belum tersosialisasi pada level daerah dan cabang. Jadi kembali lagi, untuk menghidupkan Indonesia yang begitu luas, PUI harus berperan dengan masif. Dan dengan teknologi sekarang memudahkan kita dakwah. Bahkan transfer ilmu langsung kita perang chat GPT kita di WA sekarang. Tak, adu pinter nanya aja. Kalau nanyanya belet, ya hasilnya belet. Makanya chat GPT itu benar kata ulama, setengah dari ilmu itu adalah pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya canggih, jawabannya canggih di chat GPT, tergantung tasawur wawasan kita. Jadi cara kita berdakwah sekarang ini luar biasa dengan teknologi informasi dan transportasi. Ke Majalengka sekarang cuma 2 jam. Dulu zaman kita tahun 80 10 jam lah. Udah muka udah lengket keringetan. Wallahu a'lam, jazakumullah khairan.